Oke, selamat malam. Hari ini kita mau ngomongin soal roh dan kaitannya dengan kehidupan sehari-hari. Nah, kita kan punya definisi sendiri tentang roh ya. Tapi dari narasumber kita, nanti kita akan dengarkan pengejawantahan atau arti roh menurut dia itu gimana. Oke, silakan Mas Hewan, gambaran umumnya dulu deh tentang roh itu gimana. Oke, baik ya. Selamat malam, Assalamualaikum, Shalom Rahayu, Om Swastiastu, salam sejahtera untuk kita semua. Selamat petang buat teman-teman yang hadir di channelnya Om Toyo ya. Terima kasih udah hadir dan tadi siang saya udah ngasih sedikit gambaran ya, apa yang ingin saya sampaikan pada malam ini. Nah, itu pasti udah dibaca ya. Itu kalau misalnya ada yang ingin ditanyakan atau ingin diluruskan atau ingin Hmm. nambahin, dipersilakan. Itu. Hmm. Itu sengaja supaya saya nggak terlalu panjang lebar lagi ngejelasin. Ya, itu Ya. semacam apa ya, gambaran gambaran pendapat saya tentang roh gitu. Hmm. Jadi saya kasih analogi sederhana, ya kan, seperti apa ya? Jadi singkatan ya. Kan kalau secara definisi, kan kalau kita baca literasi pasti kita memahami secara literasi ya, secara definisi. Hmm. Nah itu saya dipersimpel aja. Ya bikin bikin apa namanya istilahnya singkatan itu apa sih? Nah, itulah ibaratnya kayak contoh maknanya roh itu atau ruh ya, Hmm. rahasia urusan hidup, rahasia urusan hati ya. Itu supaya lebih mendekatkan paham ya, lebih mendekatkan paham kita sehari-hari gitu. Itu aja. Nah, kaitannya roh itu dengan rasa ya. Jadi bukti adanya roh di diri kita itu adalah getaran rasa. Contoh sederhana adalah detak jantung kita sendiri. Nah, itu buktinya bukti adanya roh ya. Nah, getaran itu menghasilkan yang namanya energi, ya kan? Energi hidup. Nah, energi hidup itu lagi bisa dikupas-kupas atau digali-gali lagi. Nah, ini kajiannya spiritual atau supranatural. Jadi kalau misalnya kita menggali sampai ke inti dasar atau pusat sumbernya roh itu adalah kajian spiritual menurut saya. Kalau kita mengupas satu persatu daya hidupnya roh dan fungsinya, itu baru supranatural. Nah, itu demikian menurut pandangan saya. Nah, kalau teman-teman sepakat atau mungkin ada yang ingin ditambahkan atau yang ada yang ingin diluruskan, ya dipersilahkan. Jadi kan ini forum diskusi ya. Itu. Oke, silakan siapa yang mau berpendapat dulu, Om Toyo atau Pak Terian atau siapa? Gimana teman-teman? Ada pendapat? Kalau menurut Mas R, roh dan sukma itu sama nggak sih? Roh yang sukma. Jadi kalau saya memahami sukma itu sama kayak jiwa ya, gitu loh. Oh. Jadi ibaratnya gini loh, kan saya menganalogikan roh tadi itu dengan seperti air putih ya. Hmm. Hmm. Air putih itu kan sifatnya netral, bening Hmm. gitu ya. Nah, kalau misalnya air putih itu dicampur bubuk kopi atau teh, Hmm. otomatis kan warna dan sifatnya juga berubah ya. Oh. Rasanya juga berubah. Jadi itu saya memahami sukma itu adalah anasir, ya. Nasir. Anasir roh yang sudah punya sifat atau karakter ya. Tidak netral Hmm. lagi. Umpama sifat dasar roh itu kan patuh pada sang pencipta. Hmm. Ketika dia diberikan elemen atau anasir baru, anasir lain yang disebut jiwa atau sukma, Hmm. roh itu jadi punya Oh. keinginan lain, keinginan baru gitu. Oh. Hmm. Dorongan-dorongan itu gambarannya. Itu dan itu dikaji berlapis-lapis kan kalau dalam dalam ilmu saya kan sufi ya basicnya gitu. Gitu kalau menurut analoginya saya. Oh, jadi ini, Nah, terus oh, oke. speak gimana gimana? Oke, silakan. Lanjut dulu Mas, lanjut dulu. Gimana gimana? Oke, jadi kalau jadi gini, eh oke ya, sukma, sukma atau jiwa. Nah, itu kan kondisi roh yang sudah tercampur dengan elemen atau anasir lain dari alam semesta. Nah, anasir itu sendiri juga roh, gitu. Jadi roh, roh yang dicampur-campur lah.
ibaratnya. Nah, yang namanya olah spiritual, menurut saya pribadi, nah, kita kembali air yang tadi udah kecampuran itu misalnya kembalikan ke bening lagi gitu. Itu namanya Hmm. olah spiritual kalau menurut saya. Jadi kita kembali ke asal. Analoginya seperti itu. Ya, Jadi ya. gimana air teh atau kopi itu tadi kembali menjadi air putih, air bening. Nah, itu namanya kaji spiritual kalau menurut pandangan saya. Hmm. Nah, gitu gambarannya. Ya, ya, ya. Nah, Berarti yang disebut semacam roh penas gimana? Semacam semacam apa? pemurnian-pemurnian gitu dong ya. Betul. Hmm. Purifikasi ya kalau istilahnya master yang itu. Gitu. Pemurnian-pemurnian. Nah, itu olah spiritual. Kalau supranatural adalah gimana kita mendayagunakan potensi-potensi dari roh yang sudah tercampur itu tadi. Misalnya kayak kan sukma ada ya, misalnya apa namanya jiwa-jiwa, kekuatan jiwa, kekuatan sukma, kan ada istilah-istilah kayak gitu. Nanti Hmm. output dari kekuatan itu namanya aura atau vibrasi. Buat penyembuhan Hmm. bisa, buat apa bisa gitu kan. Kajian-kajian cakra ya. Cahaya Hmm. kekuatan Hmm. rasa kalau saya bilang mah. Atau cakra merasa gitu. Ada 7 kan kalau kalau secara umum Hmm. kita pahami ya. Gitu. Iya, iya. Nah, gitu demikian. Nah, pemurnian itu tadi menggunakan mantra-mantra khusus yang kita dapat dari seorang guru. Hmm. Gitu aja caranya. Jadi ya begitulah Iya, iya, iya. pemurnian atau menggunakan kekuatan khusus dari roh itu dengan mantra-mantra khusus gitu. Dari seorang guru yang mumpuni, yang punya adat atau punya ya begitulah, punya keahlian atau memang makom ya istilahnya kalau di saya, makom tertentu gitu. Ya silakan yang lain kalau ada yang pengen pendapat, komentar atau diluruskan, monggo. Iya. Eh, Atau ada yang pengen nanya silakan. apakah yang lain nih, Bapak Ibu ini sudah cukup mengerti dengan apa yang kita bicarakan atau masih mengambang-ambang itu? Jadi sekali lagi temanya roh dalam kehidupan sehari-hari. Soal roh ya. Hmm, Atau bahasanya masih belum terlalu umum ya tentang roh ini ya. Enggak, mungkin apa aku ya bahasa Hmm. gimana pembahasan dulu gimana silakan. yang sering yang dibahas roh, jiwa, sukma gitu. Enggak, enggak mendesak banget gitu. Hmm. Tapi ada kalau misal konsep roh udah ngerti ya, udah ngerti konsep roh ya. Ya, apalagi yang perlu dipahami ya kayak gitu. Roh, jiwa, apa ada, Ya mungkin nggak apa ngerti ininya babnya jadi apa yang mau ditanyain nggak paham. Ya Hmm. gimana. gitu ya. Memang roh, jiwa ya, ya itu juga gitu loh. Itulah itu. Hmm. Gimana Mas? Sama ya. Kalau menurut misal kan roh jiwa itu sama, sama tidak beda gitu. Kembali lagi nanti pada percayaan. Enggak, kalau Percaya. kalau aku tuh kalau mau dibedain nggak apa-apa. Kalau emang ada yang harus ada garis-garis beda ya bisa dipahami juga itu juga. Kalau Hmm. mesti ada perbedaan, Iya. no problem. Mm. Hmm. Tapi kalau konsep konsepnya Nisa sendiri, roh jiwa itu sama ya. Enggak, aku sih nggak punya konsep yang kuat, konsep Oke. sesuatu yang aku harus pegang. Menurut aku ya jiwa itulah roh apalah itu sukma apa itu. Hmm. Oke. Mas Irfan lagi cari posisi yang lebih strategis. Lebih Mungkin PW. aku ini dengan spiritual nih. Soalnya gini, soalnya kan Mic-nya Mas. gini ya. Kita memahami sesuatu itu pasti pasti ada maksud dan tujuannya ya. Benar nggak? Ah. Nah, memahami
roh atau jiwa itu nanti kaitannya dengan olah spiritual juga gitu. Hmm. Maksud tujuan kita bermeditasi atau mungkin berzikir bahasa saya atau mengucap japa mantra itu ada tujuannya dengan kita memahami konsep roh dan jiwa ini tadi. Tuh. Gimana nih ya? Dan ini juga hasil dari perenungan saya pribadi. Akan Mm-mm. saya meditasi dan berzikir itu kan dapat ilham atau inspirasi. Mm-mm. Inspirasi tentang itu tadi, roh dan jiwa. Saya tuangkan menjadi tulisan, jadi bahasa. Ya sekedar berbagi aja. Bagi yang merasa kesulitan memahami, mohon maaf. Ya, dengan keterbatasan penyampaian saya. Itulah kita gunanya membuka ruang diskusi seperti ini. Ya. Oke, lanjut silakan. Eh, Yang ada yang mungkin saya mau. kasih apa ya, penjembatani ya Mas ya. Jadi kan Oh ya, silakan. kita kan lebih lebih sadar tentang tubuh fisik kita secara umum. Secara umum tuh kita Iya. lebih sadar tentang tubuh fisik kita dan roh sendiri kan sesuatu yang kita tahu, kita pernah dengar, kita juga pernah lihat film gitu ya. Eh, Iya. saya dulu pernah dapat pengalaman begini. Jadi pada saat saya mengulang-ulang memang, jadi ada satu satu mantra yang saya ulang-ulang, lalu saya sampai pada kondisi trance. Pada saya kondisi trance itu Iya. saya kaget juga sih karena saya merasa ada sesuatu di dalam saya gitu. Jadi saya merasa bahwa ada sesuatu di dalam saya dan dia tuh bergetar. Nah, pada saat itu saya tahu bahwa oh ternyata dalam diri kita memang ada sesuatu yang lain gitu. Cuma masalahnya adalah saya tidak tidak selalu ada dalam kondisi trans itu, tidak selalu ada gitu. Nah, dulu dulu sekali gitu kalau saya meditasi, Iya. saya suka mengalami itu auto body experience. Cuma pada saat itu pengalamannya menjadi sangat menakutkan gitu karena pada Oh. saat saya waktu itu kan di rumah yang lama di rumah nyokap kan. Jadi pada saat saya mengalami auto body experience itu kayak bukan kamar saya, itu kayu, Mm-mm. bangunan kayu gitu, bangunan kayu. Pokoknya suasana yang sangat asing lah gitu. Seperti di dunia lain sih. Terus pas saya melihat langit-langit saya itu kayak ada banyak cahaya-cahaya kayak bintang kayak gitu, gitu. Dan saya tidak nyaman dengan keadaan kayak gitu. Sampai akhirnya saya menemukan cara untuk menahan supaya jangan sampai keluar gitu. Auto body experience itu gitu. Nah, kan pada saat saya mengalami itu kesadaran saya tidak di tubuh ini ya. Kesadaran saya itu ada dalam satu kesadaran asing di tempat asing yang saya tidak tahu gitu. Apa yang saya lihat asing, yang saya rasakan asing gitu. Jadi akhirnya eh, sampai berapa lama gitu saya menganggap bahwa yang paling nyaman adalah di tubuh ini kesadarannya gitu. Nah lalu ketika belajar mata batin pertama kali, ketika belajar mata batin itu saya mulai bisa mengalami tidak harus auto body experience, cuma cuma lebih meluas aja pandangannya, perasaannya semua lebih meluas. Jadi suatu saat tuh ini menjadi lebih sadar ketika teman saya bilang, coba deh lu tebak di tangan gua ada apa gitu. Dia kasih tangannya begini, tangan biasa ya. Ya nggak ada apa-apa sih. Itu pas saya perhatiin tiba-tiba saya ngeliat keris. Saya kaget juga tuh. Ah, oh dia keris muter-muter gitu. Iya. Iya, Keris. terus saya bilang sama dia keris. Terus dia kaget kan. Hah, wah hebat juga loh. Kayak gitu. Bercandaan-bercandaan ya seumur-seumur kita. Oh. Jadi dia mau memberikan dua tebakan dan kebetulan saya kan akhirnya karena saya
belum mengalami secara sadar ya. Kebetulan itu benar gitu. Nah, pada saat itu saya tahu bahwa ternyata kita punya satu piranti, jadi autobar itu hanya Ya, satu, salah satu yang bisa kita gunakan. Ya, kita punya arsna di sini, kita punya cakra dahi, kita punya kita kita punya ulu hati. ya. Walaupun Pak Adri itu dia protes sama saya, ulu hati itu bukan di kiri Pak, tapi di kanan dia bilang. Oh Tapi gitu ya ya. udahlah. Nah, jadi kayak gitu. Eh, di Reiki tambahan ya, di Reiki itu eh, dengan berkat Tuhan, kita bisa berpindah kesadaran, berpindah kesadaran. Jadi, tapi ini butuh ini ya, butuh apa? Butuh butuh satu keberanian sih. Jadi caranya sederhana, Bapak Ibu tinggal bilang aja, berkat Tuhan bantu saya untuk pindah ke kesadaran jiwa. Itu sih. Cuma itu doang pengantarnya. Habis itu ntar dirasain aja, meditasi aja. Jadi kalau di Reiki itu kan di Padma Jaya ya. Padma Jaya itu kita punya tiga kesadaran, body, mind, and spirit gitu ya. Tubuh, pikiran, dan jiwa gitu. Nah itu bisa pindah, kesadaran kita bisa kita pindahkan. Tapi sebaiknya jangan kepikiran sih. Karena kalau kita secara umum kesadaran kita di pikiran dan tubuh, pikiran, tubuh, pikiran, tubuh. Jadi kita pindah aja dari yang sekarang ke hati, ke kesadaran hati, dari kesadaran hati ke kesadaran jiwa. Itu nanti itu kayak Niatnya melihat gitu ya. diri kita tapi versi yang lain gitu. Kalau kalau misalnya Bapak Ibu mau coba sih silakan. Metodenya itu doang, berkat Tuhan bantu saya untuk pindah ke kesadaran hati. Berkat Tuhan bantu saya untuk pindah ke kesadaran jiwa Itu gitu. kalimat itu diajarkan oleh seorang guru atau mentor pertama Kenapa? kali gimana? Apa ngarang sendiri? Oh enggak, Kalimat yang itu tadi berkat itu Tuhan ada itu rumusannya yang ya, ada yang aja. ada rumusannya. Dan karena sangat sederhananya, itu kan sederhana banget ya, sederhana banget. Iya. Sampai kadang-kadang kita remeh, anggap itu berkat Tuhan dan tidak ada kehendak lain selain itu. Itu ketika saya mengerti itu juga ya karena terlalu sederhana sih ya. Jadi saya tuh mikir-mikir dulu. Kalau sekarang sih udah lebih natural aja, Iya. lebih natural. Kebiasaan kita mikir rumit, jadi kalau lihat ketemu yang sederhana juga nggak percaya gitu ya. Iya, iya, Kecenderungannya kayak gitu. iya. Kalau misalnya contoh kan, contoh sesuatu yang tadinya kan ketika kita menyalurkan energi kan kita visualisasi dulu, lalu kita membayangkan energi mengalir, lalu ada beberapa kalimat-kalimat rumusan gitu. Padahal kan sederhananya kita cuma eh, ke tangan aja ke bagian tubuh yang sakit misalnya ini misalnya. Lalu kita tinggal bilang aja healing. Udah, gitu doang. Gitu doang. Gitu Tapi doang ya. kan tidak semua orang langsung percaya bahwa ih sederhana banget gitu doang. Buat apa gue belajar lama-lama? Iya. Misalnya kayak Iya gitu emang gitu. emang kayak gitu. Iya. Nah, itu Reiki ya, bagus Reiki. Iya, Nah, ini ya, memang sebenarnya sih ya energi lah gitu. energi. Jadi, nah ini nih, sekarang kaitannya soal roh dengan kehidupan kita tuh apa? Saatnya. Jadi, setiap yang hidup itu pasti punya hidup itu memancarkan yang kita vibrasi. Ya kan kita udah pada tahu. Vibrasi Oh, sorry, inilah yang sorry mic-nya kurang ini Mas, kurang pas. cek kedengeran. Oke. Oke. Oke, jadi apa tadi? Oke, lanjut. Hmm. Jadi bukti kalau kita punya roh atau hidup itu adalah adanya getaran vibrasi. Getaran Hmm. vibrasi yang sederhana itu adalah getarannya detak jantung yang memberikan suhu tubuh pada diri kita. Nah, itu kalau secara fisik. Belum lagi nanti secara itu, secara jiwa, kan?
Nah, vibrasi ini yang daya-daya tertentu, misalnya kayak sugesti-sugesti itu. Saya udah tutup ke depan lagi. Jadi aduh, sugesti-sugesti tadi, Hmm, nah apa, roh itu memiliki yang namanya getaran vibrasi, ya kan? hmm, Vibrasi itu tadi bisa kita rekayasa hmm. menjadi suatu kemampuan-kemampuan tertentu ya. Misalnya kalau kita berafirmasi kayak tadi, nah itu salah satu daya roh sebenarnya, secara sederhana. Hmm. Nah, kalau secara khusus adalah misalnya seorang master gitu ya, membuat suatu mantra khusus, gitu. Dia akan ibaratnya menyabda atau menyalurkan suatu energi pada suatu kata-kata atau mantra. Jadi mantra itu punya daya tertentu. Makanya tadi saya tanya sama Om Toyo, itu yang ngajarin berkat Tuhan itu siapa? Apakah seorang master gitu atau cuman karangan sendiri? Karena itu pengaruh gitu loh. Ya, master Itu dari master. dari seorang master kan. Nah, jadi yang Dari yang seorang master. sebenarnya yang bikin itu berdaya adalah masternya, bukan soal apa mantranya. Meskipun ya Oh, mantra itu kan jadi media penghantar ya, penghantar oh, energinya si master itu tadi gitu. tadinya iya, Mas. Tadinya saya pikir iya. Tadinya. Eh, lalu kan karena saya mengikuti mindset bahwa ini dari master, eh, Iya. mengikuti master, akhirnya dia kayak seperti mensyaratkan saya untuk ngikut beberapa sesinya dia gitu. Oh gitu. Dan sesinya mahal. Sesinya satu sesi bisa 5 juta. Waduh. Lalu akhirnya saya berpikir ya begini, apakah berkat Tuhan itu harus melalui dia dulu, dia kunci, terus baru bisa dia kasih sama kita gitu. Iya. Lalu ternyata begitu saya melepaskan pikiran saya, ternyata berkat Tuhan ini bisa dipakai sama siapa saja, bisa Oh gitu. dipakai, bisa dipakai. Eh, dan Iya dan iya. dan di situ saya menjadi lebih cerah aja karena pada saat kita pakai berkat Tuhan, ya udah nggak ada daya kita, udah nggak ada daya kita, jadi daya Tuhan aja gitu. Mm-mm. Lalu apakah itu bekerja apa tidak, itu juga bukan masalah kita, masalah Tapi Tuhan. sebenarnya Tapi sebenarnya ada nggak sih ini ya pertanda kalau misalnya power kita bekerja gitu. Misalnya kita menyabda gitu ya, mengirimkan suatu telepati. Nah itu hmm, atau pesan apa gitu ya misalnya. Itu ada hmm, tandanya nggak sih di tubuh kita kalau pesan itu sampai ke target gitu. Ada ada tandanya nggak Mas, Om? ada. Eh, jadi ceritanya ini juga nggak sengaja sih. Jadi dulu saya kalau lihat kucing tuh Mas, kucing di depan Iya, saya iya, tuh biasa begini nih, kepalanya dia gitu, iya. Terus, kepalanya dia gitu. Saya pikir kan hmm, saya cuma gini-gini doang. hmm. Suatu saat, pada saat saya begini-gini itu, tiba-tiba ternyata ada kayak tali cahaya Mas, ngikutin putaran gitu, Oh, ngikutin putaran. Lalu kan ternyata tali cahaya itu sampai ke kepala kucingnya. oh iya. Terus akhirnya saya giniin kan, talinya ngikat, ngikat ke lehernya gitu. Terus Oh saya tarik, gitu. tarik kucingnya goyang. Oh Iya, jadi ternyata eh, pandangan kita dengan pandangan kucing kan beda ya. iya. Mereka kan katanya bisa melihat yang halus-halus gitu. Pak Toyo, Iya, Hmm. di grup ada yang nanya itunya kode Zoom. oh iya iya, oke oke. Nah jadi kayak gitu Mas. Jadi ternyata seandainya kita paham ya, kita paham tentang tentang energi, tentang aura gitu, kita bisa lebih tahu tuh apakah ini bekerja atau enggak gitu. Lalu misalnya, contoh misalnya kalau mengulang-ulang nama Allah tuh apa yang terjadi dengan aura kita gitu. Kalau mengulang nama lain tuh apa yang terjadi gitu. Jadi sebagai peneguhan juga sih, Hmm, hmm, hmm. sebagai peneguhan dari apa yang kita lakukan gitu. Iya, Dan itu sangat baik gitu, sangat baik. iya benar. Vibrasi. Jadi memang vibrasi getaran dari roh ini kan bisa dimanipulasi.
atau direkayasa sesuai dengan niat kita. Mm-mm. Contohnya kalau kita ngeloa itu lah, law of attraction yang kemarin, Mm-mm. itu kan kalau menurut saya sih pakai vibrasi roh ya, roh atau hidup kita gitu. Oh iya iya. Nah itu, nah kalau gini, jadi semakin jernih ya, semakin jernih roh kita atau rasa kita lah rasa ya, itu Hmm. makin mantap atau makin tajam kalau kita Iya. berafirmasi atau menyabda. Itu bedanya roh yang jernih dengan roh yang campur atau perasaan lah ibaratnya gitu. Hmm. Gitu. Jadi kalau bahasa istilah di Jawa itu kan rasa murni, apa roh murni atau rasa jati itu namanya roso. Hmm. Kalau roh yang bercampur dengan anasir-anasir lain namanya pangroso gitu. Hawa nafsu segala macam Hmm. namanya pangroso. Tuh. Bang Roso ya. Pangroso. Nah, kalau pengen punya daya ya, daya-daya tertentu yang bisa entah menyabda, daya-daya supranatural, itu pangroso itu tadi dijernihkan menjadi roso. Gitu. Hmm. Itu kalau secara ajaran sedikit yang saya tahu ya, ajaran Hmm. kejawen. Gitu. Itu menarik juga sih. Iya, gitu. Menarik juga. Nah, kalau di kesufian itu ada yang namanya, ya, ya, setiap mantra itu bergantung pada siapa gurunya. Hmm. Guru yang menginisiasi ya, bahasa Om Toyo Iya, inisiasi. iya, iya. Itu pengaruh. Umpama saya ngarang Allah 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 gitu kan. Tapi Hmm. zikir yang atau mantra yang diberikan oleh seorang guru dengan yang kita karang sendiri punya kualitas yang beda gitu. Meskipun Hmm. namanya sama-sama kalam suci ya, ibaratnya gitu. Hmm. Sama-sama kalam Allah, tapi yang kalau yang baca orang biasa dengan kualitas master punya power Beda. atau kualitas yang beda gitu. Itu yang Hmm. dikaji dalam ilmu sufi gitu. Gambarannya. Ini yang ini yang saya tekankan ya kalau belajar sufi atau belajar spiritual itu harus ada gurunya ini. Yang saya maksud tuh ininya. Karena apa? Kalau kita asal baca mantra tanpa ada bimbingan, takutnya disabotase. Hmm. Apalagi ini main dengan hal gaib kan, kita nggak tahu gitu. Siapa yang ini jaminannya mana ini kalau misalnya kita ngarang sendiri, ya kan, metode-metode sendiri. Nah kalau ada gangguan atau rintangan, siapa yang mau tanggung jawab kalau kita pertama maaf stres atau gila gitu kan? Kan Hmm. bermain hal-hal yang kasat mata, tak kasat mata atau gaib itu kan berisiko ya. Kalau nggak ada yang Hmm. bimbing. Itu sebenarnya poinnya. Gitu. Atau kalau kita diberi mandat, nah itu juga penting. Mandat untuk mengajarkan suatu dawuh pemahaman atau suatu mantra. Ada pasti punya dikasih yang namanya apa ya wilayah atau mandat dengan kapasitas yang terbatas itu Hmm. atau wakil guru ya wakil guru punya ini atas wewenang tergantung siapa gurunya gimana gitu loh Hmm. ya kan nah oke ada lagi monggo Gimana? Teman-teman yang lain? silakan yang mau nanya atau mau Nah, atau ada Bang Chandra belum dia belum gabung, belum gabung belum oke gabung. Mungkin bentar lagi kali. Saya jadi ingat itu Mas. Jadi eh, keilmuan yang saya terakhir belajar itu cukup cukup unik karena ada mantranya. Lalu saya pikir mantranya apa kan? hmm. Saya pikir, nah mantranya ini menarik karena mantranya ini adalah nama-nama Tuhan. Hmm. Nama-nama kan nama-nama Tuhan itu ribuan ya. Ini saya tidak tahu Bapak Ibu pernah mendengar apa enggak. Jadi dalam berbagai bangsa itu mereka punya berbagai nama yang mereka sebutkan atau mereka ucapkan itu artinya Tuhan itu. Artinya Tuhan. Cuma ada banyak nama. Nah, di kalau di Alkitab itu Perjanjian Lama itu apa ada banyak nama selain nama nama Tuhan ya. Nama Tuhan kan ada Allah, ternyata ada Elohim, ada
ada pokoknya ada banyak nama lah gitu. Nah, ternyata mantra mantra itu di keilmuan saya yang terakhir itu mantranya nama-nama Tuhan, Mas. Jadi boleh mengucapkan afirmasi apapun, nanti akhirnya memakai mantra itu, Mm. mantra nama-nama Tuhan itu gitu. Itu cukup menarik Oh, sih, bahwa ternyata memang nama-nama itu punya power iya, 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 untuk betul. menggaransi atau membooster setiap doa Iya, lah gitu, iya, setiap doa yang diucapkan gitu. iya, betul. Jadi kalau di agama Islam itu kan ada dijual bebas itu khasiat Asmaul Husna. Pernah Hmm, lihat ya? ya, ya, ya. Nah, 99 sebenarnya itu ya. iya betul. Itu saya kurang setuju. Karena apa? Karena kalau belajar atau mengkaji nama-nama Tuhan itu harus ada yang bimbing. Minimal kita tahu ini misalnya gini ya, kita beli bebas gitu di toko buku atau di mana. Hmm, Kita minta izin dulu sama yang nulis atau gurunya. Itu lebih aman hmm, kalau menurut saya daripada kita ngamalin lepas gitu ya, ngamalin sendiri gitu. Karena gak usah gitu. Kalau kita pengalaman saya sih, saya kan jikir ya. Itu dengan bimbingan guru pun ada gangguan, apalagi kalau sendiri gitu. Mengamalkan nama hmm, Tuhan ya, menyentuh aspek gaib ya kan. Itu godaannya nggak jauh-jauh dari jin gitu. hmm, Itu kalau ada gurunya, kita tinggal pasrah terus panggil nama guru gitu. Atau gurunya langsung datang nolong. Kalau umpama kita nggak bisa ngatasin gangguan-gangguan itu, gitu aja sih. Nah, hmm, kebanyakan di luaran itu yang jadi gila dan stres itu karena nggak ada gurunya. Misalnya hmm. belajar sendiri dari internet, ya kan? Atau baca buku yang dibeli bebas. Tuh. Eh, ini Ah, mudah-mudahan teman-teman punya persepsi yang cukup tentang ya tadi yang terakhir Mas Erwan bilang ya, apa itu? tentang itu apa pengalaman pengalaman pada saat eh, mengamalkan sesuatu ya Mas, kayak gitu ya, semacam Mm-mm, itu ya. iya, istilahnya. Eh, pengalaman mengamalkan sesuatu gitu. Iya. Maksudnya gini, saya tidak tahu apakah teman-teman familiar dengan beberapa beberapa kata khusus yang diulang-ulang. Contoh kalau para rahib para rahib Kristen dulu, mereka mengulang-ulang nama Yesus, Mas. Oh gitu ya. Mengulang-ulang nama Yesus. Lalu Hmm. nama kan identik dengan orang ya, Mas. Iya. Jadi dengan mengulang-ulang nama Yesus, kita mendekatkan diri dengan pribadi seorang Yesus, Hmm. mendekatkan diri dan pada akhirnya nanti kita menyentuh tuh, Mas. Ada Mm-mm. beberapa pengalaman, kalau kita sih sebutnya pengalaman rohani ya. Iya. Jadi kita menyentuh satu pengalaman mengalami kesadaran Kristus. Hmm. Jadi karena Iya. kita mau mendekat pada Kristus, jadi kita mengalami pertemuan atau eh, penglihatan atau Mhm. suara atau eh, satu suasana kedamaian atau apa gitu. Nah, itu kayak Iya. gitu. Eh, Mungkin hal yang sama juga terjadi ketika seseorang mengulang-ulang nama Tuhan, Allah, Iya. Allah Iya. gitu. Akhirnya dia mendekatkan kesadarannya dengan apa yang dia katakan gitu. Iya. Iya. Kalau Benar. orang Hindu tuh saya ingat dulu Rama dijadikan mantra, Rama, Mhm. Rama, Rama, Rama gitu. Ternyata bisa mendekatkan diri juga dengan sosok jadi Rama. Rama itu kan kalau di Hindu kan menjadi salah satu Lord ya, Iya. Iya. Tuhan, menjadi salah satu Tuhan. Hari 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 Rama, hari Rama ya kalau nggak salah ya Nisal ya. Tuhan Tuhan Rama gitu. Mhm. Kayak Iya. gitu. Iya betul. Terus Let's check. wes Dokter Michelle, ada yang mau ditanyain? Mhm. Nggak nanya Michelle, ada yang mau ditanyain nggak? Ngomongin Kali aku.
Tanyain. Kita lanjut aja dulu kali ya, Mas. Oke, lanjut. Jadi kalau di kesufian itu ada yang namanya Robito. Robito itu apa? Jadi kita prakteknya gini. Kita Hmm. menyatu rasa seolah-olah kita menjadi guru kita. Itu Hmm. namanya apa? Mirroring. Mirroring ya, apa namanya? Kalau istilah umumnya. Saya nggak tahu sih namanya, tapi saya Paham ya? mengerti lah bisa ngomong. Jadi umpama saya ingin eh, menyatu atau mengcopy energinya Om Toyo Hmm, misalnya. hmm, hmm. Nah, di saya cara mengkoneknya adalah merasakan atau menghayati seolah-olah saya menjadi Om Toyo. Hmm, hmm, hmm. Nah, itu kalau di Sufyan namanya Robito. Hmm, Dengan hmm. cara seperti itu adalah cara cepat seorang murid naik gitu, naik spiritualnya. Itu kalau di Toreko Sufi seperti itu. Metode, salah satu metode ya. Hmm. Ada juga yang eh, seorang guru memberikan wejangan khusus, umpama berzikir Allah itu tadi dengan teknik-teknik tertentu atau pemahaman tertentu. Misalnya Allah itu kan kalau dipecah ada 4 bagian. Alif, lam, lam, ha. Penempatannya di diri gimana dan di mana ya. Hmm, hmm, hmm. Misalnya alif itu di mana di kepala, lam Hmm, lam itu di mana di jantung atau di mana gitu. Nah hmm. itu supaya apa? Supaya membuka simpul-simpul atau mengupas tabir-tabir ya istilahnya gitulah tabir-tabir diri kita, tabir-tabir ego kita atau mengatasi bisikan-bisikan yang tadi saya Iya, ilustrasikan. iya. Tuh. Karena pada pemahamannya yang saya pahami diri kita ini kan punya banyak selubung, Hmm, hmm, selubung-selubung hawa nafsu atau hmm. ego lah itu. Gitu, Toyo. Oh, Gambarannya. oh. Saya jadi ingat salah satu teknik sederhana, tapi sekali lagi ini butuh keberanian dari Bapak Ibu ya. Hmm. Jadi sederhana tekniknya. Jadi Hmm. Bapak Ibu doanya juga sederhana, tapi cukup berbahaya doanya. Apa doanya? Jadi berdoa, eh, Heeh. doanya seperti ini kalimatnya kira-kira. Eh, Tuhan, biarkan aku merasakanmu dalam hidup sehari-hari. Biarkan aku merasakan kehadiranmu dalam hidupku. Ya, jadi memohon kepada Tuhan supaya kita bisa merasakan kehadiran Tuhan gitu dimanapun kita berada gitu. Oh. Nah, nanti kalau doa itu jadi ya, lalu nanti Bapak Ibu bisa merasakan kehadiran Tuhan. Wah, itu rasanya ngeri-ngeri sedap ya. Iya, Itu iya, iya, rasanya paham. ngeri-ngeri sedap itu. Heeh. Jadi kan selama ini kita memohon ya, selama ini kita Iya. memohon. Cuma kalau Tuhan sudah menampakkan diri gitu, nanti kita lama-lama pengen pergi dari dia. Iya, iya. Heeh, benar. Tapi mungkin mungkin ini apa ya, masih masih apa masih masih omongan ya Bapak Ibu ya. Tapi kalau Bapak Ibu mau coba silakan gitu, silakan. Eh, iya benar-benar. Jadi memang Gimana cara kenapa tadi? gimana gimana? Gimana Dokter Nisal mau ada tanggapan? Iya gimana Dokter Iya, Nisal? kayaknya aku kelewatan tadi mantranya apa. Jadi jadi itu sebenarnya cuma permintaan sederhana aja. Tuhan, Mm-mm. biarkan aku merasakan kehadiranmu dalam hidupku. Oke. Nah, jadi nanti kalau misalnya nanti suatu saat kan itu kan tidak tahu didoakan berapa lama ya. Dan itu kan terserah Tuhan kan. Lalu ntar ketika itu terasa, nah nanti perasaan bahwa Tuhan ada itu, wah itu ngeri-ngeri sedap itu perasaannya. Karena kita akan merasakan Tuhan gitu dan sebenarnya kan Tuhan hadir kan, hadir setiap saat itu hadir di Betul. sekitar kita juga hadir. Cuma kita nggak merasakan aja.
Kita nggak Betul. merasakan kehadirannya gitu. Tapi kalau misalnya kita merasakan kehadirannya, waduh, wah itu kita tuh mungkin bayangannya kita kayak terlempar ke satu tempat yang sangat asing gitu dengan adanya Tuhan di situ gitu. Iya, pengalaman ini ya, pribadi ya kalau kayak gitu ya. Ya, Berbeda. nah satu lagi nih Mas Erwan, ada satu Apa? materi dalam pelajaran saya. Iya, Materinya itu tentang Roh Kudus. iya Roh Itu Kudus. kan susah kan? Susah. Maksudnya secara teori itu bisa diterangkan gitu. Lalu akhirnya saya waktu itu kepikir satu, eh, bagaimana kalau mereka merasakan dulu energi gitu, merasakan dulu. Lalu saat itu saya bawa tuh, ini prana nih saya bilang, ini prana. Lalu saya biarkan mereka merasakan gitu, ini prana. Lalu ini reiki saya bilang, pelan-pelan, pelan-pelan, pelan-pelan gitu ya. Lalu terakhir saya bilang gitu, ini Roh Kudus, ini Roh Kudus gitu. Ya. Lalu saya ingat sebelumnya, beberapa tahun sebelumnya, ada seorang seorang pranik healer, jadi pempraktek prana, dia tanya sama saya, loh, kok lu bisa ngerasain prana? Iya, Kalau iya. bisa? Dia bilang gitu. Lalu Heeh, ternyata sekarang saya mengertinya begini, Mas. Ketika kita mengatakan sesuatu ya, heeh. mengatakan sesuatu, misalnya contoh, saya begini misalnya. Lalu lalu saya bilang, ini prana nih. Ternyata kata itu saja sudah bekerja sebagai satu energi. Iya, iya. Iya benar. Kata itu aja sudah bekerja. Jadi begitu misalnya kalau misalnya eh, Nisal atau Bu Titin pernah belajar prana ya. Jadi Hmm. ketika ketika misalnya Nisal bilang gitu menyalurkan prana, udah nggak usah ada niat lain. Itu juga nanti bisa terjadi pada kata-kata lain gitu, kata-kata lain. Tapi memang ini membutuhkan satu pemahaman yang kalau nggak dibilang susah ya sederhana. Kayak misalnya contoh, misalnya begini, misalnya contoh, saya turun dikit. Kita pegang dada nih kalau yang Kristen ya, pegang dada di tangan kiri, lalu kita tangannya begini, lalu kita bilang kasih Yesus. Misalnya kayak gitu, Hmm. sesederhana itu gitu. Tapi Berarti kan kalau ini pengen pengen ngobatin orang kayak gitu juga bisa ya, mengkonek gitu doang ya. Misalnya kayak healing gitu. Tapi kita niatin misalnya kita niatnya ke Om Toyo atau siapa gitu. Bisa tuh Om. bisa, tapi sebaiknya lebih sederhanakan aja. Kayak Kalau gimana? pada akhirnya saya, eh, karena menurut saya begini Mas, ini saya agak bertentangan dengan banyak banyak Nggak apa-apa, udah healer ya. santai aja. Karena saya bilang sama mereka begini Mas, Mm-mm. seorang penyembuh Mm-mm. pertama-tama harus bisa menyembuhkan dirinya sendiri. Oh gitu, betul. Jadi kalau misalnya seorang penyembuh bilang bahwa dia bisa menyembuhkan orang lain, tapi dia tidak bisa menyembuhkan dirinya, Mm-mm. menurut saya itu bullshit. Saya bilang begitu, tiba-tiba Eh, saya jadi putus teman. Kayak gitu. oh gitu, iya iya. Jadi menurut saya pribadi bahwa PR seorang healer pertama tuh menyembuhkan dirinya sendiri. Ketika dia Iyalah, sudah bisa pastilah itu. menyembuhkan dirinya sendiri, Mm-mm. menyembuhkan orang lain lebih mudah. Mm-mm. Dan kenyataannya memang lebih mudah. Maksudnya sesederhana ini, sederhana. Kita bisa membantu orang lain. Iya. Tapi pertanyaannya adalah kita bisa bantu diri kita sendiri nggak? Kayak gitu. Itu kan lebih susah kan? Iya iya iya. Membantu orang lain itu lebih mudah. Terus kalau misalnya kita mengkonek atau ngobatin orang, nggak perlu nyebut namanya nggak?
detail gitu. Misalnya Hartoyo gitu. Misalnya Oh, Robertus Hartoyo gitu. nah kalau Niat soal saya nyembuhin misalnya. Namanya sebut kalau apa soal gimana? itu yang terakhir sih Mas, Apa? saya tidak berdoa dia supaya sembuh sih, Oh. tapi saya berdoa supaya dia makin makin sehat. Oh gitu ya. Jadi seolah-olah Sehat. dibikin nggak sakit gitu ya, tapi sehat. Enggak Mas. Sakit, sakit tapi lebih baik. Oh gitu. Tapi lebih Itu sebut baik. sebut namanya apa gimana? Misalnya Bisa sih, bisa sebut namanya, bisa apa ya? pakai foto, bisa pakai. Sekarang udah lebih sederhana sih, metodenya lebih sederhana. Atau kalau Bapak Ibu sering dengar itu teknik Ho'oponopono apa? Oh iya iya Ya iya iya itu. benar-benar. Jadi Bapak Ibu bisa ke diri sendiri gitu ya, bilang I love you, I'm Oh sorry, gitu. please forgive me, thank you. Jadi sometimes kita tuh berbuat jahat sama diri kita sendiri gitu. Iya benar-benar. Kita berbuat jahat, kita kita memaksakan kehendak kita pada diri sendiri. Misalnya kita kepedesan, tapi karena kita suka, kita makan terus. Padahal kalau kita udah kepedesan banget tuh, misalnya kayak gitu. Jadi I love you, I'm sorry, kata yang kita ucapkan ke diri kita gitu. Please forgive me, thank you. Diulang-ulangkan 4 kata itu, Iya iya. itu Oh. sih. Nah, itu nanti itu juga kalau didalemin nanti akan menyentuh bahwa kita punya sesuatu yang bukan hanya tubuh fisik gitu. Hmm. Mudah-mudahan sih bisa sampai kepada kesadaran roh ya. Iya iya Mudah-mudahan iya. Mm-mm. kesadaran roh gitu. Iya. Tuh. Gitu. Tapi mudah-mudahan ini tidak terlalu membingungkan. Iya ini dibikin santai kan. Iya, mudah-mudahan. Sip. Sama ini sebenarnya, tapi ini sebelumnya saya minta maaf sih. Apa? Eh, Bapak Ibu tentu tahu Namaste ya. Namaste. Iya. Namaste, Namaste. Hmm. Artinya tahu ya, Bapak Ibu ya. Namaste Hmm. itu kita menghormati Tuhan yang ada dalam diri kita. Hmm. Sorry, dalam diri orang lain. Jadi Hmm. kita menghormati Tuhan yang jadi mungkin kalau bahasa Indonesianya kalau salah mohon mohon dikoreksi. Aku menghormati Tuhan yang ada dalam dirimu. Namaste. Oh gitu. Gitu. Nah, ini menjadi agak kabur ketika ketika kita memilih siapa yang kita hormati. Hmm. Sama aja begini, kita mengatakan namaste pada orang yang kita kita pilih, lalu kita mengatakan kata yang tidak baik atau kita mengatakan sesuatu tidak hormat pada sesuatu yang kita tidak suka. Itu kayak gitu. Nah, sebenarnya kan namaste itu umum kan? Iya. Umum, umum maksudnya ditujukan kepada setiap orang karena kita menghormati Tuhan dalam diri orang itu dan kalau kita secara tidak tidak sadar mengatakan bahwa lu ada Tuhannya, ini nggak ada Tuhannya nih, kayak gitu. Jadi kita kayak semacam mengingkari gitu, Iya mengingkari iya. itu yang kadang-kadang saya lihat. Nah, ya seperti juga kita memilih siapa orang yang kita hormati, siapa orang yang tidak kita hormati, kayak gitu. Kan jadi agak Ego mainnya. agak rancu ketika kita juga mengatakan namaste gitu, Iya. kayak gitu sih. Sama kadang-kadang begini Mas, saya juga pernah ada pengalaman. Ternyata ada beberapa makhluk spirit ya yang mengatakan assalamualaikum. Ada ya. Iya. Hmm. Jadi ternyata Iya. misalnya contoh, contoh misalnya ini di alam bebas ya, tempatnya sembarang lah di mana gitu. Terus tiba-tiba saya mengatakan gitu dalam hati saya gitu, assalamualaikum. Terus terus entah kenapa ada yang balas Mas, ada yang balas gitu. Iya. Jadi kan ternyata ternyata bahwa
eh, kita bisa menegur sebagai kalimat salam pada sesuatu yang terlihat dan sesuatu yang tidak terlihat. Iya. Berarti kita bisa menyentuh jiwanya itu, Hmm. jiwanya bisa bisa itu. Mungkin bentuk-bentuk komunikasi yang lebih dalam, gitu. Bentuk komunikasi yang lebih dalam. Hmm. Ini sampai jam 9 nih. Oh, bebas sih. Mau Oh, bebas ya. Oh, oke. apa Ini mau saya dibatasi mau, sampai jam 9 aja nggak apa-apa. Kalau mau dibatasi sampai jam 9 nggak oh, apa-apa. enggak sih. Jadi kan karena memang udah malam, saya boleh undur duluan ya. Undur duluan ya. Nanti kalau mau lanjut silakan. Karena ini juga baterainya udah lowbat nih. Oh ya, oke. Berarti Ya, saya jadi buat kesimpulan dulu aja ya, Mas ya. Oke, jadi eh, Bapak Ibu, ini karena narasumber kita terbatas waktunya, jadi kalau sedikit saya tarik benang merahnya, kesimpulannya, eh, kita tuh kita secara umum belum belum menyentuh tentang kesadaran roh ini, kesadaran bahwa kita memiliki something inside us ya, kita memiliki roh, lalu roh ini juga bisa digunakan, seperti juga kita belajar lewat pikiran kita, roh kita ini juga bisa belajar. Nah, belajarnya biasanya roh itu mudah tersentuh dengan kalimat-kalimat kerohanian. Kalau kayak di Hindu misalnya Om, itu nanti kalau kita sering apa ya, mengulang-ulang nama Om itu nanti jiwa kita terbangun, terbangun. Nah, itu juga pada banyak tradisi-tradisi nama Allah, Yahweh, Elohim, atau pada saat kita memuja Tuhan, memuja-muji gitu ya, dalam doa-doa kita, itu jiwa kita terbangun gitu. Jadi ternyata jiwa kita menyadari kalau dalam bahasa yang lebih dalam lagi, menyadari dari mana dia berasal ketika kita menyentuh hal-hal yang rohani. Nah, kita bisa latih itu terus sampai pada akhirnya nanti bukan kita yang memuji Tuhan, tapi jiwa kita yang memuji Tuhan gitu. Kalau kita sudah sampai tahap pada kayak gitu, oh itu kita mengalami pencerahan kali ya. Nah, katanya, katanya. katanya kalau sudah jiwa kita memuji Tuhan, maka kita akan menyadari bahwa seluruh alam memuji Tuhan setiap saat, seluruh alam. Kita akan mampu merasakan bahwa matahari memuji Tuhan, daun-daun, pohon-pohon, binatang-binatang, semua makhluk memuji Tuhan. Tapi hanya kalau kita sudah sampai pada tataran jiwa, tingkatan jiwa gitu. Maka dari itu, baik juga sih menurut saya seandainya kita melatih diri kita untuk membangkitkan roh ini. Membangkitkan salah satu disiplinnya adalah dengan doa-doa yang diteraturkan. Kalau di Islam, sholat 5 waktu, sholat di antara sholat malam, itu semua untuk membangkitkan roh itu gitu. Iya. Untuk membangkitkan roh itu. Nah, nanti pada saat roh itu bangkit, nanti kita tahu bahwa oh, ada sesuatu yang luar biasa yang Tuhan titipkan di dalam diri kita gitu. Ada sesuatu yang berasal dari Dia gitu, yang miliknya juga yang akan nanti akan menuntun kita untuk kenal kepada Sang Empunya dari roh ini, itu Tuhan sendiri gitu. Nah, nanti ada lagi yang katanya bilang bahwa nanti roh itu yang akan menceritakan tentang Tuhan. Betul, ya, saya paham. Nanti roh itu Paham, yang saya akan paham. menceritakan dan mengenalkan kita tentang Tuhan Benar, gitu. Dia benar, akan betul. membawa kita. Tapi sementara itu usaha kita adalah mencoba untuk terus membangkitkan kesadaran roh itu. Iya, betul. Nah,
Karena nanti bersama dengan bangkitnya roh, akan bangkit juga pengetahuan-pengetahuan sejati. Iya, Akan bangkit juga gitu. betul sekali. Iya. Setuju, setuju. Sepakat. Sama, paham. Nah, jadi kayak gitu. Eh, Heeh. Ya mudah-mudahan kita tidak lelah lah untuk selalu Oke, mendekat betul. pada Tuhannya. Tidak lelah. Oke, Betul. Mas Erwan, terima kasih. Nanti Ya, kita sama-sama. kapan-kapan kita bisa lanjut lagi. Terima Iya, kasih, oke. Misal, Pak Terian, Karen, Bu Titin. Terima kasih atas sinerginya. Saya tutup dulu ya. Terima kasih. Selamat malam. Terima kasih. Selamat malam Iya. untuk Selamat everyone. malam.